ketika tidak memenuhi daripada putusan seorang hakim, maka listriknya bisa diblokir atau kartunya ini bisa ini, sehingga akses-akses yang lain itu memaksa untuk kemudian para pihak yang dijatuhi daripada hukuman oleh hakim ini bisa dijalankan dengan efektif. Seorang perempuan diceraikan oleh laki-laki, tidak perlu disebutkan itu, bahkan sangat santer siapa orangnya, tetapi si pihak perempuan itu karena tidak mau dipoligami akhirnya mengajukan cerai. Padahal perceraiannya tersebut itu karena pihak si laki-lakinya terganggu oleh pihak lain yang justru itu seorang artis. Nah, sementara si pihak yang perempuannya itu menjadi korban. Itulah yang harus ada perlindungan seperti itu. Jadi tidak perlindungannya justru si pihak perempuan yang sudah tidak salah tapi disalahkan. Jadi korban kemudian dikorbankan, jangan sampai seperti itu. Hal-hal yang itu perlu ada pemikiran. Kemudian ke sini ya silakan nanti kepada hakim-hakim untuk bagaimana upaya melindungi para pihak tersebut, apakah laki-laki atau perempuan, supaya di dalam memproses itu tercipta rasa keadilan. Jadi gini Pak ya, jadi intinya untuk memang kasus lah, kalau lah yang untuk kasus cerai Pak ya, kan dari perempuan yang mengajukan Pak ya, ini namanya kan cerai gugat, cerai gugat dari perempuan yang mengajukan itu kan. Di situ kan kalau untuk ke depan atau katakanlah kita sudah ketinggalan dengan negara lain, jadi berhak atau bisa saja dia langsung menuntut tentang hak-haknya dia, walaupun ini untuk cerai gugat kan perempuan yang mengajukan. Jadi dia itu kalau di aturan kita kan memang tidak ada hak di situ, artinya haknya itu beda dengan kalau cerai talak, dia langsung mendapatkan kewajiban suami terhadap istri, tapi ini kan dari perempuan yang mengajukan. Kalau memang dibolehkan dia nanti itu langsung menuntut hak-haknya dalam tanda petik, karena itu bergantung dengan pemeriksaan nanti. Seandainya ini terjadi, otomatis yang sudah-sudah itu si laki-laki atau si suami tahu seperti itu biasanya kabur duluan. Nah setelah kabur otomatis prostek. Kalau prostek kan tidak hadirnya dari pihak lawan. Kalau dalam pertandingan WO lah, menang WO seperti itu, otomatis kan nggak bisa karena itu nggak ada lawan, otomatis menang semua, istilahnya itu dikabulkan semua walaupun nanti ada pembuktian, kan semacam menang di atas kertas Pak ya. Jadi memang berat nanti ke depan itu tanggung jawab hakim kalau memang itu nanti harus menang di atas kertas, sementara si suaminya ini sudah bisa jadi tidak ketahuan di mana rimbanya. Kalau di awal-awal pengajian mungkin ada, tapi setelah nanti selesai perkara, bisa jadi dia ini. Bagaimana Pak mengantisipasi seperti ini? Nah, itu kita tidak perlu berandai-andai dalam arti kita ada masalah itu kita selesaikan saja. Kita selesaikan dalam arti gimana nanti kalau suami lari, nggak usah punya pikiran seperti itu. Sebab nanti kalaupun dia sudah lari atau bagaimanapun, kalau sudah ada putusan kan bisa dieksekusi. Sampai kapanpun itu bisa dieksekusi. Jadi sampai dia selama masih hidup, nanti dikejar kemana ini, bahwa dengan putusan ini kan bisa dilakukan eksekusi. Dengan demikian kalau memang wajar, jangan sampai memutuskan itu dengan hanya habis dipakai untuk biaya eksekusi. Jangan sampai seperti itu. Dengan demikian justru dengan adanya putusan-putusan seperti itu, walaupun tekstek, itu bukan tidak mungkin nanti mendidik para pihak yang ingin berlaku seperti itu, apakah pihak laki-laki atau perempuan yang lari dari tanggung jawab, sehingga udahlah tekstek saja. Justru dengan adanya pendidikan seperti itu, bukan tidak mungkin dia akan berpikir dua kali kalau tidak hadir. Nah itu. Jadi dengan demikian
dalam masalah putusan kita tidak perlu berandai-andai ini andai nanti gini atau bagaimana itu enggak Pokoknya kita jalan Nah, sesuai kita dengan jalan saja peradilan. sebab nanti suatu saat itu akan terbentuk seperti itu, dan kebiasaan seperti itu bukan hanya nanti dalam satu tempat, di kantor pun kalau yang memulai itu biasanya akan mendapat hambatan-hambatan yang begitu keras. Tapi nanti kalau sudah jalan sendiri nanti akan ada kesadaran sendiri, sudah terpola. Nah, itulah sama dengan SIPP kita di pengadilan itu. Ketika awal-awalnya hambatannya begitu berat, kemudian tapi kalau sudah jalan seperti biasa saja. APM juga seperti itu, WPK awal-awalnya kalau memang itu seperti yang berat, tapi kalau sudah kita jalani, kemudian sudah terbiasa ya sudah terbiasa saja lagi. Karena itu adalah suatu kebutuhan. Jadi di dalam hal penyelesaian perkara pun nanti kalau sudah ada kemauan dari para hakim untuk melindungi para pihak, bukan hanya perempuan, melindungi para pihak dari hal-hal yang seperti itu akan berjalan dengan Baik, Pak. Terima kasih banyak. Barangkali masih ada yang mau disampaikan lagi. Paling yang terakhir nih Pak, tadi kan terkait seandainya ini sudah kita jalankan misalnya putusan itu sebagaimana tadi itu dalam persidangan, fakta persidangan sudah kita sesuaikan dengan apa petunjuk Mahkamah Agung dan Pak Dirjen misalnya. Hanya kalau pandangan Bapak ke depan nih, pentingnya mungkin dengan instansi-instansi yang lain kerjasama untuk menyukseskan dalam hal eksekusi misalnya, ini seperti apa? Karena kalau kita dengar misalnya di Arab Saudi atau di negara-negara yang lain, ketika tidak memenuhi daripada putusan seorang hakim, maka listriknya bisa diblokir atau kartunya ini bisa sehingga akses-akses yang lain itu memaksa untuk kemudian para pihak yang dijatuhi daripada hukuman oleh hakim ini bisa dijalankan dengan efektif karena dia tidak bisa lari ke mana-mana gitu. Ini gimana pandangan ke depan mungkin Pak? Nah, itu Pak, perbandingan dengan luar negeri yang seperti itu bagaimana itu? bisa saja dalam arti nanti kalau ada Sinkronisasi dengan eksekutif Pak ya. ya terus tadi banding dengan ini itu yang pertama, yang kedua ke tahap seperti itu bisa juga dalam arti kita nanti dimulai dengan MOU dari pihak dari Mahkamah Agung, kemudian Pemerintah Badilag dengan nanti pemerintah daerah dan kemudian instansi-instansi terkait lainnya, insya Allah itu bisa terlaksana. Dengan demikian apapun yang kita lakukan kan secara bertahap bisa, insya Allah. Gitu. Di dalam hal sekarang kita bekerja, kita bukan setback ke belakang, supaya di dalam mengelola kenapa beberapa pengadilan begitu melesat sementara orang-orangnya kan seperti itu juga. Itu sebetulnya kiat-kiat kita di dalam mengelola perkantoran itu tidak terlepas dari SWOT itu. Jadi SWOT itu kita menganalisa bagaimana keunggulan kita di situ apa, kemudian hambatannya apa, kemudian nanti tantangannya apa. Nah, jadi di sana kita petakan. Dengan demikian kita merencanakan kegiatan itu jangan asal perencanaan. Itu yang pertama. Yang kedua, memanfaatkan keunggulan di antara kita yang ada di kantor itu, manfaatkan sebaik mungkin, baik SDM-nya juga fasilitasnya. Dengan demikian dengan adanya keunggulan yang ada gitu kita prioritaskan, diolah sedemikian rupa sehingga menjadikan prestasi yang lebih tinggi. Jadi kenapa pengadilan agama yang ada di daerah bisa melesat itu dengan prestasi-prestasi nasional, itu sebetulnya karena kawan-kawan yang di bawah mau bekerja seperti itu. Padahal orangnya kan sama, nah makannya juga sama, satu suap yang dimakannya juga nasi. Nah, itu hanya mungkin kebersamaan itulah mereka bisa melompat untuk meraih prestasi yang tinggi itu karena ingin bersama-sama untuk mendapatkan prestasi sebaik mungkin sehingga terciptalah suatu sinergi dengan kebersamaan, kan ada ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Dengan demikian ketika melaksanakan kegiatan di suatu tempat dimanapun, yang penting adalah kenyamanan hati gitu.
Ya kalau hati sudah tidak nyaman, nggak mau bekerja jalan. Kemudian apapun yang dihadapi, kalau hati sudah tidak nyaman, pekerjaan yang diperintahkan siapapun atau walaupun ditodong dengan apapun itu tidak mau jalan. Tapi kalau sudah dengan kesadaran masing-masing, tidak diperintah pun, itu mereka itu akan menawarkan diri untuk menyelesaikan pekerjaan. Nah, jadi intinya bagaimana suatu daerah atau suatu perkantoran itu bisa nyaman, mulai dari fasilitasnya disiapkan, kemudian keadaan mental para pegawai dan karyawan dan lainnya itu supaya benar-benar mentalnya siap. Dengan demikian bisa melaksanakan pekerjaan dengan ikhlas. Kalau sudah dengan ikhlas, apapun yang akan dihadapi itu akan selesai. Santai, ringan gitu Pak ya. Ikhlas, yang penting itu ikhlas. Dalam ikhlas itu berarti dia melaksanakan pekerjaan itu sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak merasa dipaksa, tetapi merasa itu suatu kewajiban. Nah, jadi kalau sudah dengan ikhlas, insya Allah pertama secara prestasi dia akan bagus, kemudian juga nanti akan menjadikan nilai ibadah di mata Allah. Dengan demikian itu kuncinya adalah ikhlas. Tetap kita berupaya Ikhlas beramal Pak ya. bukan hanya beramal, segala macam kita berupaya untuk ikhlas itu. Jadi dalam Ya beramal kan harus ikhlas Pak. ya, itu seperti itu. Kalau nanti kita suatu pekerjaan sudah kita sebagus mungkin, tetapi belum kesampaian, sudah saja kita Bismillahirrahmanirrahim, serahkan saja kepada Allah. Kalau kita sudah berupaya, berikhtiar, ya kita berdoa. Oke, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak atas bincang-bincangnya malam ini, atas petuah-petuahnya, atas ilmu-ilmunya yang di-sharing kepada kita semua dan kepada pemirsa Pakotas TV dimanapun Anda berada. Terima kasih banyak Pak. Baiklah, para pemirsa Pakotas TV, demikian sudah kita dengar panjang lebar pemaparan dari Bapak kita Anang Permana, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Saya tidak akan menyimpulkan, silakan saudara semua menyimpulkan sendiri, tapi yang jelas sekalipun Anda atau kita semua terbebas dari tanggung jawab saat ini, belum tentu kita terbebas dari tanggung jawab di masa datang. Intinya kita tetap dituntut untuk bertanggung jawab sebagaimana sabda Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Saudara semua, kita semua adalah pemimpin, pengayom. Kita harus bagaimana memimpin ini, karena itu akan dipertanggungjawabkan kepemimpinan kita atau tindakan-tindakan kita. Bebas saat ini belum tentu bebas di masa datang. Kita akan dikejar-kejar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.